Pada kasus ini, peningkatan asam lambung biasanya dipicu oleh adanya pikiran atau stres atau gangguan cemas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini dengan saya Dr. Intan. Salam sehat, bermanfaat. Pada kesempatan sebelumnya, saya telah membuat video tentang obat MAH yang bisa Anda gunakan sebagai pertolongan pertama dan Anda bisa membelinya bebas di apotek. Untuk mengetahuinya, Anda bisa menyimaknya di video saya berikut ini. Linknya ada di atas ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penyebab sakit MAH yang membandel dan cara mengatasinya. Sebelum menyimak video ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan like dulu ya. Karena dengan subscribe dan like, berarti Anda telah mendukung channel ini untuk terus memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih banyak. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita banyak sekali yang mengalami gangguan pada saluran pencernaannya. Gangguan terutama di lambung, yang biasa kita kenal dengan sakit MAH. Terkadang mereka ada yang mengalaminya sudah berbulan-bulan, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun. Terkadang ada yang mengalami hal yang sangat tidak nyaman. Mereka sudah berobat kemana saja, sudah ke spesialis, sudah melakukan pemeriksaan yang bermacam-macam, tetapi masih juga merasakan hal yang sama, yaitu mengalami sakit MAH yang sering kambuh dan dalam jangka waktu yang lama. Apakah Anda juga mengalaminya? Jika iya, saya doakan semoga sakit MAH yang Anda rasakan bisa segera cepat pulih dan Anda bisa secepatnya beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Sebetulnya apa saja sih penyebab sakit MAH bisa bandel dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Penyebab sakit MAH bisa bandel yang pertama adalah karena pola makan yang tidak teratur. Ternyata banyak sekali orang-orang yang mengalami sakit MAH, mereka sadar betul bahwa mereka sakit MAH dan mereka sebetulnya tahu bagaimana agar sakit MAH tidak kambuh. Mereka tahu bahwa mereka harus makan teratur. Tetapi karena aktivitas yang sibuk dan beberapa alasan lainnya, maka makan terkadang sering sekali telat. Hal inilah salah satu hal yang mendasari kenapa sakit MAH bisa bandel. Hal lainnya yang kedua, yaitu penggunaan obat-obat pereda rasa nyeri dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini biasanya dilakukan oleh beberapa orang yang mengalami rheumatoid arthritis yang mereka memang harus mengonsumsi obat-obat anti nyeri secara berkepanjangan. Terkadang ada juga beberapa orang yang mengkonsumsi obat-obat pereda rasa nyeri ini tanpa pengawasan oleh dokter. Sehingga perlu diketahui bahwa efek samping dari obat-obat pereda rasa nyeri adalah meningkatkan asam lambung dan bisa mengiritasi lambung. Jadi nyeri deh. Dan yang ketiga, penyebab sakit MAH yang membandel yaitu adanya peningkatan aktivitas saraf otonom. Hal ini berkaitan dengan gangguan psikiatri berupa psikosomatis. Psikosomatis adalah gejala yang timbul dirasakan secara fisik, tetapi penyebab utamanya adalah psikis. Hal ini biasa disebut dengan dispepsi fungsional, yang berarti seseorang tersebut sebetulnya tidak mengalami gangguan organik pada lambungnya. Dan biasanya dibuktikan dengan pemeriksaan berupa endoskopi dengan hasil yang bagus. Dan pemeriksaan lain pun biasanya normal. Pada kasus ini, peningkatan asam lambung biasanya dipicu oleh adanya pikiran atau stres atau gangguan cemas. Bagaimana solusinya? Yang pertama, tentu saja Anda harus mengkonsumsi makanan secara teratur. Sebaiknya hindari makanan-makanan yang meningkatkan asam lambung, yaitu makanan yang terlalu pedas, terlalu asam, minuman yang mengandung soda, kafein, dan alkohol. Sebaiknya Anda hindari ini. Yang kedua, sebaiknya Anda hindari penggunaan obat-obat pereda rasa nyeri secara berkepanjangan. Jika Anda memang memerlukan obat ini, sebaiknya Anda konsultasikan ke dokter kesayangan Anda. Dan yang ketiga, untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan psikosomatis, Anda sebaiknya mengurangi stres. Dengan cara apa?
dengan cara perbanyak bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan dan melakukan aktivitas yang positif agar tentu saja stres menjadi berkurang. Anda juga bisa melakukan meditasi ataupun relaksasi, atau Anda bisa melakukan terapi-terapi yang berkaitan dengan relaksasi. Semua hal ini bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kecemasan Anda. Dan yang terakhir, jika Anda sudah melakukan semua hal itu tetapi Anda masih merasakan hal yang sama, berupa peningkatan asam lambung, rasa kembung, dan tidak nyaman di perut, maka hal yang harus dilakukan adalah sebaiknya Anda konsultasikan ke dokter kesayangan Anda. Dokter yang tepat dan bisa membantu Anda yaitu dokter spesialis kesehatan jiwa. Biasanya mereka akan memberikan obat-obat antidepresi dan anti kecemasan, dan obat-obat untuk menghilangkan gejala-gejala yang biasa timbul di tubuh Anda. Jangan lupa subscribe dan like ya, jika Anda mendapatkan manfaat dari video kali ini. Untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya, Anda bisa menyimak di video saya berikut ini. Untuk subscribe, Anda bisa menekan foto saya berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dr. Intan, salam sehat, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.